Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Iksan, awardee BSI Scholarship Inspirasi Batch kedua dari Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Nah, hari ini saya bakal mempresentasikan hasil pengolahan data penjualan dari berbagai region yang telah saya visualisasikan dalam bentuk grafik untuk menjawab 3 pertanyaan utama. Namun sebelum itu, saya bakalan memperlihatkan dulu presentasi PPT yang sudah saya siapkan ya. Dimulai dari data processing yang memang udah saya siapkan terkait dengan pengerjaan Excel di beberapa waktu kemarin gitu ya. Terus juga dari data visualization untuk menjawab pertanyaan pertama. Oke, kita mulai. Pertama, pertanyaannya adalah bagaimana pola penjualan masing-masing region berdasarkan kategori produk gitu ya. Nah, grafik pertama memperlihatkan distribusi penjualan di setiap region untuk berbagai kategori produk. Kalau kita lihat dari region East, ini justru mendominasi pada kategori teknologi seperti itu. Bisa teman-teman lihat bagaimana data visualization yang sudah saya siapkan. Terlihat bahwasanya di daerah region East memang sangat fokus kepada kategori teknologi. Dilihat dari penjualan yang cukup meningkat karena memang daerah sana secara digital cukup pesat, mungkin seperti itu ya. Dan kalau misalnya kita lanjut kepada region Central, di sana justru yang paling laku adalah kategori furniture. Nah, di sini melihat menggambarkan bahwa wilayah ini banyak dihuni oleh lingkungan kerja dan perkantoran. Nah, ini dari region Central gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat pada region West, justru ini merata. Ini membuktikan bahwasanya keseimbangan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat di region West. Jadi setiap wilayah memiliki keunikan kebutuhan pelanggan yang perlu diperhatikan saat menyusun strategi penjualan. Berikut kesimpulan yang bisa saya berikan dalam data visualization untuk menjawab pertanyaan pertama. Untuk menjawab pertanyaan kedua yaitu performa penjualan dari bulan ke bulan. Nah, selanjutnya pada menjawab pertanyaan kedua ini adalah performa penjualan dari bulan ke bulan. Kita melihat tren penjualan dari waktu ke waktu di setiap regionnya seperti itu. Kita lihat di region Central memiliki tren yang cukup stabil, bahkan meningkat di setiap bulannya. Ini menunjukkan bahwa potensi pasar yang cukup konsisten pada region Central seperti itu. Tapi kalau misalnya kita melihat pada region East, justru mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Ini menjadi bisa jadi dipengaruhi oleh faktor musiman ataupun ya kalau misalnya istilah kita sekarang itu adalah FOMO mungkin ya, orang banyak membeli sesuatu barang karena memang ramai yang beli seperti itu. Dan yang terakhir adalah region West yang menunjukkan tren penurunan pada bulan-bulan akhir yang bisa menjadi sinyal perlunya evaluasi strategi pemasaran atau distribusi. Nah, visualisasi ini penting untuk memetakan kapan waktu terbaik untuk mendorong penjualan di masing-masing wilayah seperti itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ketiga, tapi jauh sebelum menjawab pertanyaan ketiga, berikut adalah data visualization dari menjawab pertanyaan kedua yang sudah saya siapkan sesuai dengan chart-chart yang ada, chart yang sudah saya siapkan seperti itu. Ini bermanfaat untuk bisa memberikan bayangan terkait dengan data yang saya visualkan. Untuk menjawab pertanyaan ketiga, terkait dengan data visualization menjawab pertanyaan bagaimana segmentasi konsumen di region Central, saya bisa mengatakan bahwasanya sesuai dengan data yang sudah saya siapkan, menampilkan grafik segmentasi konsumen di region Central terbagi atas 3 kategori. Yang pertama adalah consumer, kedua corporate, dan yang ketiga home officer. Yang paling dominan adalah segmen consumer, yaitu individu atau rumah tangga. Terus yang kedua adalah corporate, menempati posisi kedua dengan kontribusi yang signifikan namun tidak sebesar dari segmen konsumen seperti itu. Yang terakhir adalah home officer yang menjadi yang paling kecil kemungkinan karena wilayah ini lebih berorientasi pada institusi atau perusahaan besar. Nah, kesimpulan umum dari ketiga grafik ini memberikan gambaran bahwa lengkap tentang perbedaan fokus produk antar region, terus juga pola performa penjualan berdasarkan waktu dan karakteristik konsumen di wilayah kunci yang cukup berbeda. Dengan memahami pola-pola ini, kita bisa menyusun strategi pemasaran yang lebih terarah, relevan dengan kebutuhan lokal dan juga responsif terhadap waktu seperti itu. Dan berikut adalah penjelasan saya terkait dengan data visualization untuk penjelasan untuk menyelesaikan tugas challenge time menguasai keterampilan digital dasar terkait dengan tugas hasil pengolahan data. Mungkin berikut yang bisa saya sampaikan, mungkin teman-teman ada yang bisa memberikan masukan atau feedback terkait dengan penjelasan atau presentasi saya terkait dengan tugas ini. Mungkin Rola ada yang ingin disampaikan? Baik, Fadli, presentasi yang kamu sampaikan sudah bagus.
Penyampaiannya runtut dan mudah dimengerti. Kamu tidak hanya membaca grafik, tapi juga memberikan analisis dan insight yang bagus. Visualisasinya pun sesuai dengan pertanyaan yang ingin dijawab. Namun, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, coba tambahkan contoh strategi yang konkret berdasarkan insight yang kamu sampaikan tadi. Selanjutnya, temponya mungkin agak terlalu cepat ya, akan lebih baik dan lebih enak didengar kalau dikasih jeda sedikit agar apa yang kamu sampaikan itu dapat dicerna dengan baik oleh audiens. Oke, Sekian. baik. Terima kasih Rola atas feedbacknya. Semoga feedback ini bisa saya gunakan dalam dunia kerja nantinya. Bagaimana saya bisa memvisualisasikan data, hasil pengolahan data yang saya siapkan untuk bisa menyampaikan dengan tenang, sebagaimana Rola sampaikan tadi, dan juga memberikan contoh yang cukup konkret kepada klien ke depannya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah berhadir dan memberikan feedback kepada saya. Sekian, terima kasih dari presentasi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.